Selamat datang di Rumpi Sehat, tempat kita ngobrol santai soal kesehatan, dari cerita sehari-hari sampai apa kata penelitian. Dan di ruang debat santai kita hari ini, kita bakal membedah sebuah fenomena yang sangat lekat banget sama kehidupan pekerja modern, yaitu kebiasaan men-skip atau melewatkan sarapan. Benar sekali. Di satu sisi, kita ngeliat tren puasa berkala makin naik ya, kayak metode 16-8 di mana jutaan orang sengaja skip sarapan buat memperbaiki metabolisme. Saya sendiri melihat puasa pagi sebagai intervensi yang punya validitas. Tapi hari ini kita akan membenturkan pandangan itu dengan tumpukan data observasional yang justru membunyikan alarm bahaya. Iya, ini paradoks yang sangat menarik untuk dibedah. Saya datang dari perspektif yang sedikit berbeda. Meskipun puasa itu punya tempat di intervensi klinis yang ketat, data populasi skala besar nunjukin kalau buat mayoritas orang, melewatkan sarapan itu bukan sebuah biohacking yang terencana. Itu seringnya cuma respons terhadap stres atau sekedar manajemen waktu yang kacau di pagi hari. Dan ancaman tersembunyinya buat jantung dan pembuluh darah otak itu sangat fatal. Menarik, tapi gini, kalau kita bicara soal ancaman fatal, kita harus bersandar pada data yang solid kan? Argumen kontra buat posisi Anda biasanya bilang, orang yang skip sarapan di studi itu biasanya pekerja yang emang stres, kurang tidur, perokok berat, atau mereka yang nanti siangnya makan donat sama kopi manis. Jadi gimana caranya literatur medis bisa misahin efek biologis murni dari perut kosong dengan gaya hidup yang emang udah buruk? Nah, itu kritik yang sangat valid. Metodologi itu kuncinya di sini. Untuk jawab itu, kita bisa lihat sebuah tinjauan skala masif yang baru dipublikasi. Judulnya, The Association Between Skipping Breakfast and Cardiovascular Disease, a Meta-Analysis. Alasan kenapa studi ini nggak bisa kita abaikan adalah kekuatan datanya. Mereka ngumpulin data dari lebih dari 2,3 juta responden. 2,3 juta, wow. Iya, masif banget kan? Dan di meta-analisis ini, penelitinya udah menyesuaikan faktor gaya hidup. Merokok, berat badan, kurang gerak, itu semua udah dikontrol. Tapi, bahkan setelah variabel perancu itu disingkirkan, sinyal bahayanya tetap ada dan sangat kuat. Oke, 2,3 juta orang dengan risiko yang tetap muncul itu patut kita perhatiin. Tapi, seberapa besar sih lonjakan risikonya? Maksud saya, apa perbedaannya cukup signifikan untuk mengesampingkan argumen manfaat puasa pagi? Angkanya sangat persisten. Dibandingkan sama orang yang rutin sarapan, mereka yang sering skip makan pagi punya resiko kena penyakit jantung koroner naik 14%. Resiko stroke juga naik 15%. Dan, ini yang paling bikin kardiolog kaget, resiko kematian akibat penyakit kardiovaskuler itu melonjak sampai hampir 49%. 49%? Iya, gila juga angkanya. Nah, ini yang sering gak disadari orang-orang. Mereka pikir cuma nahan lapar biasa. Tapi tunggu sebentar, mari kita bedah lagi. Studi ini kan gabungan banyak populasi. Saya agak skeptis apakah korelasi ini berlaku di semua tempat. Kita tahu ada studi spesifik di Amerika, judulnya Prospective Study of Breakfast Eating and Incident Coronary Heart Disease in a Cohort of Male U.S. Health Professionals. Ini kan ngamatin pekerja di Amerika, di mana diet barat dan stres kerjanya emang tinggi banget. Jangan-jangan temuan ini cuma cerminan dari toksisitas kultur kerja barat. Itu poin yang sangat krusial. Memang paling gampang nyalahin diet barat, tapi argumen itu patah waktu kita lihat data dari benua lain, yang profil genetik dan makanannya beda jauh. Ada penelitian besar di Jepang, judulnya Association of Breakfast Intake with Incident Stroke and Coronary Heart Disease, the JP Public Health Center-based study. Dan yang lebih spesifik, ada pemantauan dari program cek kesehatan karyawan di perusahaan-perusahaan besar di Jepang, kayak karyawan Panasonic di Osaka. Oh, jadi maksud Anda di populasi Asia pun yang makannya nasi dan ikan, ancaman vaskular ini tetap muncul? Tepat sekali. Pada kelompok karyawan Jepang ini, tekanan gaya hidup modern kayak kerja shift panjang dan nunda makan pagi ngasih ancaman yang identik ke jantung. Konsistensi lintas benua ini nunjukin kalau ya ada mekanisme biologis mendasar yang rusak waktu kita nunda makan pertama di pagi hari, terlepas dari budaya atau makanannya. Kalau ini masalah biologis, saya jadi penasaran soal demografi gendernya. Kohort di Amerika tadi kan spesifik ke laki-laki. Apa efeknya sama antara laki-laki dan perempuan? Karena profil hormon kita kan beda. Saya berasumsi pria mungkin lebih rentan. Asumsi Anda sepenuhnya didukung data. Temuan riset konsisten nunjukin pria punya risiko lebih tinggi.
Memang gaya hidup ngaruh, pria lebih banyak merokok misalnya. Tapi ada faktor biologis. Pertama, wanita dilindungi estrogen yang bantu jaga kelenturan pembuluh darah. Dan yang kedua, tebakan saya pasti urusan tumpukan lemak ya. Pria kan lebih banyak nyimpen lemak di perut atau lemak visceral. Persis. Lemak visceral sekitar organ dalam itu bukan cuma tempat nyimpen kalori pasif. Itu organ endokrin yang aktif produksi zat peradangan. Waktu pria skip sarapan dan memicu stres metabolik, lemak perut ini sangat reaktif. Dia ngelepasin asam lemak bebas dan memicu peradangan sistemik yang lebih agresif dibanding wanita. Oke, mari kita berhenti sejenak di konsep stres metabolik ini. Disinilah letak perdebatan utamanya. Pendukung puasa pagi bilang perut kosong itu nurunin insulin dan bantu bakar lemak. Kenapa Anda dan studi-studi ini justru menyimpulkan perut kosong malah memicu stres yang merusak jantung dan otak? Hubungannya di mana? Jawabannya ada di ritme sirkadian atau jam biologis tubuh kita. Otak punya jam pusat yang respons cahaya matahari, tapi organ kayak liver, pankreas, dan lambung punya jam periferal yang sangat dipengaruhi sama waktu kita makan. Menunda sarapan itu bukan cuma nunda kalori, tapi menggeser jam organ ini jadi nggak sinkron sama jam di otak. Terjadi desinkronisasi internal. Jadi organ tubuh bingung karena cahaya bilang udah pagi, tapi karena nggak ada makanan, tubuh ngerasa masih dalam mode tidur. Tepat. Gen pengatur lemak di liver jadi kacau. Akibatnya, pelepasan asam lemak ke darah nggak terregulasi, dan kolesterol berantakan. Terus, sensitivitas insulin kita itu paling tinggi di pagi hari. Kalau kita nggak makan waktu sensitivitas lagi bagus, dan malah numpuk makan siang atau malam, kontrol gula darah perlahan memburuk. Saya paham arahnya sekarang. Ini bukan sekedar kalori masuk dan keluar, tapi soal timing metabolik. Kalau kita menentang jam sirkadian, kita memicu beban stres ke tubuh. Dan tadi Anda sebut zat peradangan dari lemak perut, apa stres sirkadian ini yang bikin peradangan sampai bisa memicu stroke? Sangat berhubungan. Puasa pagi yang bikin stres sirkadian, ini naikin hormon kortisol. Stres internal yang kronis ini pelan-pelan naikin penanda peradangan di darah. Salah satunya C-reactive protein atau CRP. Dan dari literatur kardiologi, kita tahu CRP yang tinggi itu prediktor kuat untuk aterosklerosis. Peradangan kronis ini pelan-pelan merusak fungsi dinding pembuluh darah kita. Betul. Pembuluh darah yang tadinya elastis, pelan-pelan jadi kaku. Kekakuan ini yang bikin tekanan darah naik terus-terusan. Kalau udah kaku dan ditekan terus, risikonya pembuluh darah di otak bisa pecah, yang kita kenal sebagai stroke. Atau nyumbat aliran darah dan jadi serangan jantung. Perut bisa merembet ke kerusakan pembuluh darah. Tapi ini memunculkan pertanyaan praktis. Kalau masalah utamanya adalah menyinkronkan jam biologis pakai makanan, apa sembarangan makanan bisa? Misalnya, komuter sibuk cuma sempat beli roti manis atau gorengan di stasiun. Apa itu cukup buat mencegah peradangan tadi? Disinilah kita harus misahin antara asal kenyang dengan nutrisi yang protektif. Makan karbohidrat rafinasi atau gula tinggi pagi-pagi justru bisa memperburuk keadaan. Itu bikin gula darah melonjak tajam, terus anjlok beberapa jam kemudian. Hal ini malah memicu stres oksidatif dan peradangan baru. Berarti kualitas sarapan sangat menentukan. Komposisi idealnya seperti apa menurut literatur supaya nggak memicu stres gula darah? Berdasarkan riset klinis, sarapan tinggi protein itu yang paling superior. Mengutip dari riset di Journal of Child Nutrition and Management, sarapan tinggi protein terbukti nurunin hormon lapar grelin secara signifikan dan naikin rasa kenyang. Efeknya pasti ke pola makan seharian ya. Kalau sarapan protein tinggi, kita nggak bakal kalap ngemil makanan ultra proses malam harinya. Tepat sekali. Kita memotong rantai masalah dari hulunya. Dan bicara soal protein yang padat, gizi, murah, dan gampang diakses pekerja, itu adalah telur utuh. Nah, ini wilayah kontroversial. Anda merekomendasikan telur buat jantung. Selama puluhan tahun, telur dihindari karena kolesterol. Dan sekarang ada ketakutan soal mikrobioma usus, di mana telur dikaitkan dengan peningkatan senyawa TMAO, yang katanya memicu plak pembuluh darah. Gimana respon Anda? Saya senang Anda angkat ini, karena orang sering balik makan karbohidrat gara-gara takut telur. Ketakutan soal TMAO itu berasal dari kolin di kuning telur. Tapi, merujuk pada tinjauan komprehensif di jurnal Nutrients dan jurnal kolesterol, ketakutan ini terbukti berlebihan buat mayoritas orang sehat. Jadi, konsumsi harian nggak memicu lonjakan TMAO yang bahaya? Betul.
Bukti terbaru nunjukin makan 1-2 telur utuh sehari nggak bikin senyawa TMAO naik secara signifikan. Tubuh kita punya sistem keseimbangan yang canggih. Gimana dengan kolesterolnya? Kan banyak yang takut kolesterol jahatnya naik, bikin pembuluh kaku. Padahal kita sarapan justru buat mencegah itu. Data dari jurnal kolesterol nunjukin hal yang berkebalikan. Pada orang sehat, makan telur utuh justru sering naikin partikel HDL atau kolesterol baik kita. Jadi telur nggak merusak profil lemak secara drastis kayak mitos zaman dulu, malah sangat padat gizi dan nggak memicu peradangan. Perspektif yang sangat menyeluruh. Jadi kalau saya rangkum diskusi kita hari ini, literatur medis memang nggak hitam putih. Sebagai orang yang melihat potensi intervensi puasa pagi, saya harus mengakui menunda sarapan punya resiko besar kalau nggak disesuaikan ritme sirkadian. Data dari 2,3 juta responden tadi bersama temuan di Amerika dan Jepang memberikan kesimpulan kuat. Bagi pekerja modern yang stres tinggi, melewatkan sarapan itu bukan fasting terapeutik, tapi justru mengacaukan jam organ, memicu peradangan, dan menciptakan jalan tol menuju kekakuan pembuluh darah. Saya sepakat dengan rangkuman Anda. Pemahaman untuk menyelaraskan makan dengan jam biologis itu kunci pencegahan. Dan kita nggak perlu persiapan yang ribet. Merebus 1 atau 2 telur cuma butuh 10 menit, praktis, dan menyuplai asam amino yang menstabilkan gula darah. Ini intervensi sederhana yang bisa mencegah lonjakan 49% mortalitas kardiovaskular tadi. Diskusi yang sangat tajam dan berbasis bukti, kesimpulannya sarapan bukan cuma buat nahan lapar, tapi perlindungan biologis buat jantung dan otak. Kita nggak mendeklarasikan satu diet paling benar, tapi mengajak untuk mengevaluasi rutinitas pagi kita pakai kacamata sains. Meluangkan waktu 10 menit untuk sarapan padat protein adalah investasi kardiovaskular yang masuk akal. Terima kasih telah bergabung dalam diskursus kita di Rumpi Sehat hari ini. Masih banyak lapisan ilmu nutrisi yang bisa kita gali ke depannya. Tetap kritis dan pastikan kebiasaan Anda didukung literatur yang solid.